Kedekatan seorang anak perempuan dengan sang ayah memang tak dapat dinafikan. Ayah jadi cinta pertama bagi seorang anak perempuan sebelum ia benar-benar menemukan cinta sejati teman sehidup semati. Kedekatan dan hubungan emosional inilah yang dirasakan oleh seorang Dewi Persik. Bagaimana tidak, lewat unggahan Instagramnya, pemilik nama lengkap Dewi Muria Agung ini tergambar kedekatan yang terjalin begitu erat antara dirinya dengan sang ayah yang kerap ia panggil dengan sebutan papi. DP kembali mengunggah momen saat sang ayah terbaring lemah dengan selang oksigen yang tersambung ke lubang hidungnya. Terlihat DP begitu amat menyayangi sang ayah, mencurahkan perhatian dan seluruh kasih sayangnya. Kecup kening itu bisa jadi momen terakhir di sela obrolan ringan dengan sang ayah sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dewi siapa? Agung. Dewi Agung. Kalau penyanyinya Dewi siapa? Dewi Agung. Bukan, kalau nyanyi Dewi siapa? Dewi Persik. Iya. Coba siapa? Dewi Persik. Tak berhenti sampai di situ saja, mantan istri Saipul Jamil ini pun kembali mengenang waktu kala perayaan ulang tahun sang ayah 1 Januari silam yang ke-67 tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, yang Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam, segala puji bagimu. Engkau yang kami sembah, ya Allah. Dan pertolongan, tunjukkanlah kami yang benar dalam yang ridhoi. Lindungilah kami serta berikanlah kami keselamatan dunia buat akhirat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, mertua, dengan dosa-dosa yang kali ini. Ya Allah, terimalah amal doa kami. Semoga kita masih diberikan suatu kesehatan, ketemu tahun depan lagi. Amin. Amin. Dari kedua unggahan itu tampak tergambar kerinduan yang terdalam dari Dewi Persik pada sosok sang ayah. Dari dua unggahan itu, di akhir keterangannya fotonya sama bertuliskan Al-Fatihah untuk belahan jiwaku. Nampak bagaimana DP begitu hancur tatkala realita harus ia terima bahwa sang ayah harus pergi untuk selama-lamanya. Separuh jiwanya seolah luluh lantak, hancur berkeping-keping. Sudah hampir seminggu, pada 9 Juni yang lalu ayah Dewi Persik meninggal dunia. Muhammad Aidil berpulang di usia 67 tahun usai menjalani perawatan intensif lantaran penyakit diabetes, paru-paru, dan ginjal yang dideritanya. Duka yang mendalam nyatanya masih dirasakan oleh Dewi Persik. Melalui unggahan fotonya di Instagram, pedangdut 33 tahun itu terlihat duduk di lantai depan pintu rumah orang tuanya di Jember. Ia termenung dan tatapan matanya pun kosong. Menyertai fotonya itu, Dewi mengaku kangen dengan sang ayah tercinta. Dewi juga menyebutkan kalau dirinya duduk di salah satu tempat yang kerap digunakan ayahnya untuk beristirahat dan santai. Lagi apa Pi? Tulis Dewi Persik. Ning kangen Pi, nungguin depan pintu tempat papi biasa istirahat, tambahnya. Tak lupa, istri Angga Wijaya itu juga menuliskan doa panjang untuk sang ayah. Ia memohon untuk diampuninya dosa sang ayah, ditempatkan di tempat terbaik, hingga memohon perlindungan bagi sang ayah dari siksa kubur. Unggahan DP ini pun sontak mendapat banyak simpati. Melalui kolom komentar, warganet dan sejumlah rekan artis memberikan semangat pada Dewi Persik. Pada unggahan terbarunya, DP terlihat mengunjungi pusara sang ayah. Diketahui ini dilakukannya sebelum kembali ke Jakarta untuk kembali menjalani hidup dan kesehariannya. Meski berat dirasakan dan luka akan kehilangan itu masih menganga. Teriring dengan hembusan nafas terakhir sang ayahanda, Dewi Persik sempat mengisyaratkan bahwa sang ayah ingin ia berdamai dengan Meldi sang keponakan, hingga meminta untuk mencabut gugatan yang dilayangkan. Meldi pun buka suara, ia tak ingin membahas ini lantaran ia masih berduka. Lewat sambungan telepon pada program Pagi-Pagi Pasti Happy, ia menyerahkan sepenuhnya pada kuasa hukumnya. Jadi benar nggak sih kalau Meldi nggak mau berdamai dengan Dewi Persik? Gini, Meldi kan lagi keadaan kayak gini, lagi berduka juga. Dan untuk masalah kasus dan lain-lain, Meldi udah terakhir semua pengacara Meldi dari awal.
Ini masih minta pengertiannya aja. Untuk saat ini beri waktu Meldi bertenang sedikit aja. Meldi nggak pengen bahas masalah-masalah. Nada sumbang justru datang dari sang kuasa hukum. Ia meragukan keseriusan Dewi Persik terkait ungkapan yang terlontar dari mulutnya itu perihal pencabutan gugatan yang dilayangkan pada kliennya itu. Iya, saya pun demikian mendapat informasi dari media. Itu kan baru sebatas informasi. Yang tindakan nyata kan belum kita ketahui. Apalagi saya sendiri belum pernah dihubungi oleh siapapun juga tentang hal tersebut. Ini kan masalah sengketa antara klien kami dan mereka. Jadi saya anggap itu berita yang tidak pasti lah. Jadi kalau niat baik dari saudara DP, sekarang kan kita baru informasi nih. Belum tahu benar apa tidak kan belum tahu nih. Dan juga saya selaku kuasa hukum kan tidak bisa bertindak gegabah. Dalam artian saya mengamankan hak hukum klien saya. Jadi harus lebih teliti. Apalagi ini sengketa bukan cuma 1-2 pihak, ini bisa lebih dari 4-5 pihak ini. Jadi ini kan sebuah keluarga ya. Jadi saya pun selaku kuasa hukum harus lebih berhati-hati karena ada proses hukum yang sedang berjalan. Terkait isu dilarang ziarah ke pusara ayahanda DP yang merupakan kakek kandung dari Meldi, lantaran pemilik nama lengkap Rosa Meldianti ini tak tampak batang hidungnya sama sekali saat akhir hayat sang kakek hingga saat ia dikebumikan. Oh, enggak benar toh. Ini kan antara cucu dan kakek, antara keluarga. Gitu. Buktinya ibu kandung Meldi kan ke Jember, melayat ke sana kan, ya jadi tidak ada masalah. Katanya ada acara keluar Pulau Jawa, jadi karena kesibukan dan juga jauh, tapi dalam 1-2 hari ini katanya mau ziarah kubur ke Jember dan itu memang kewajiban. Ya itu informasi yang saya terima. Entah kemana ini semua akan berujung. Apakah kehilangan orang yang terkasih tak cukup mampu untuk mempersatukan DP dan Meldi? Doa terbaik teriring untuk kasus pelik keluarga ini. Semoga semua berujung bahagia sebagaimana mestinya.